Shalom jemaat kami yang terkasih. Hari ini kita akan memasuki ibadah kebaktian umum kita pada hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Pertolongan kepada kitalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita mau meninggikan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa Allah Roh Kudus jamah hati kami. Bahkan dengan urapan-Mu Tuhan, kami rindu Engkau selalu dekat dengan kami. Kita angkat lagu pujian, Allah Roh Kudus jamah hati kami. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita untuk menguatkan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita katakan sekali lagi, Yesus Tuhan tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita mau datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita rindu dijamah oleh Tuhan pada pagi hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
Tuhan, kami rindu jamahan Tuhan boleh hadir dalam setiap hati kami. Sungguh Tuhan, kami rindu bahwa Engkau terus hadir dalam hidup kami, menjamah hati kami ya Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh terus mengalami hadirat Tuhan dalam setiap hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Allah. Kami datang di hadirat Tuhan. Kami mohon urapan-Mu boleh terjadi. Kami mohon lawatan-Mu boleh terjadi di dalam setiap kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap ibadah kami, bahkan dalam setiap negara kami pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh semakin serupa dengan Engkau ya Allah. Dan saat ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Engkau ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita masih mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita dan kuasanya tercurah bagiku dan saudara. Oleh karena itu mau angkat lagu pujian denganmu Tuhan sambil bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bahwa tidak pernah kasih setia Tuhan lalu dari setiap kehidupan kita, Dia pegang hidupku dan saudara pada saat ini. Katakan, tak pernah aku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita masih terus bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa hanya kuasa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan satu suara, satu hati. Kita mau nyatakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
kita sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan beresponsor ya. Responsor yang diambil dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang ke-8 kita membacanya secara beresponsor ya. Dan di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Gloria Patri. Kita kepada Tuhan bersama dengan umat yang percaya di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada hari ini. Pokok-pokok doa syafaat kita dapat kita lihat dalam warta. Tapi sebelumnya kita mau angkat lagu pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kita rindu jamahan Tuhan boleh mengubahkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kami
di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Kau berikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati kami. Kami rindu Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang terus boleh mengubahkan hati kami, sehingga kami terus boleh memiliki kerinduan ya Bapa, untuk boleh terus memanggil Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan dan perdamaian dunia ini ya Tuhan. Kami terus memohon Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan boleh tinggal di tengah-tengah dunia ini, terkhusus untuk konflik di daerah Laut Cina Selatan ya Tuhan. Kami memohon Tuhan Yesus, perdamaian daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan Bapa. Bahkan negara-negara Tuhan Yesus dapat bekerja sama untuk boleh menyatakan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk negara-negara yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau berikan hati yang terus mau bekerja sama untuk mengatasi wabah virus corona yang ada pada saat ini Tuhan Yesus. Kami rindu dunia ini Tuhan Yesus boleh dipulihkan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk negara kami, bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, mulai tingkat tertinggi sampai tingkat daerah ya Tuhan. Kami berdoa biarlah ya Tuhan mereka boleh bekerja sama untuk mengatasi wabah virus corona yang ada pada saat ini. Berkati setiap para tim medis ya Tuhan, bahkan setiap rumah-rumah sakit yang tempat rujukan para pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Kami memohon Tuhan Yesus sehingga semakin banyak ya Tuhan pasien ini sembuhkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, setiap masyarakat juga boleh mengikuti setiap anjuran pemerintah ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, berkati para pemerintah kami untuk boleh bekerja sama menanggulangi dampak sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Kami rindu Tuhan Yesus, walaupun situasi pada saat ini boleh setiap masyarakat terus mendapatkan kecukupan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk GMI wilayah 1 dan wilayah 2. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan daripada Tuhan. Cukupkan apapun yang mereka butuhkan ya Allah. Bahkan setiap panggilan mereka Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus boleh meneguhkannya, sehingga mereka boleh terus bersemangat dengan penuh kesehatan daripada Tuhan, melayani Tuhan dimanapun mereka ditempatkan pada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap hamba Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit pada saat ini. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Pendeta Wistiasni ya Tuhan yang melayani di GMI Anggromuko Bengkulu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk beliau yang sedang melakukan perawatan sakit ginjal pada saat ini. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, biarlah Engkau yang semakin menyembuhkan, memulihkan beliau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk GMI Sion Dadap. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu. Kami terus rindu Tuhan Yesus, jemaat-Mu boleh memiliki kerinduan walaupun hanya di rumah. Kami rindu Tuhan, mereka semakin tekun di dalam doa mereka. Mereka semakin tekun dalam pembacaan Alkitab mereka. Bahkan mereka boleh membangun mesbah doa di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, iman mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Kami terus memohon kepada-Mu ya Tuhan, Kau memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu pada saat ini, sehingga mereka boleh mencukupi segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Berkati setiap usaha mereka, berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus bersyukur di hadapan Tuhan. Bahkan mereka boleh bersuka cita menikmati setiap kasih anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, berkati mereka dengan kecukupan yang daripada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk keharmonisan keluarga. Limpahkan cinta kasih yang besar di tengah-tengah keluarga-Mu ya, keluarga anak Tuhan ini ya Tuhan. Kau memberkati mereka dengan cinta kasih yang besar, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, dan anak dengan orang tua. Kami memohon Tuhan Yesus sehingga mereka boleh saling menghargai, saling mengasihi, bahkan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa Tuhan
untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit penyakit pada saat ini. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka konsumsi, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah itu boleh memberikan pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Saudara Ayub Saroha. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati keluarga Saudara Ayub, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau terus memberkati juga kesehatannya Tuhan. Lindungi beliau ketika dia harus bekerja, bahkan cukupkan apapun dia butuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Ibu Lisbeth Gultom. Berkati keluarga Ibu Lisbeth, walaupun jauh daripada dia pada saat ini, kami terus berdoa kepada-Mu, Engkau yang memberikan dia kekuatan, penghiburan, sukacita daripada Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan, cukupkan apapun dia butuhkan, bahkan kesehatan daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi Ibu Lisbeth. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Ibu Esther. Kami berdoa untuk Ama Esther ya Tuhan, Kau memberkati kesehatannya di masa tuanya pada saat ini. Tuhan yang terus boleh tambah-tambahkan sukacita baginya, Tuhan yang terus boleh tambah-tambahkan pengharapan, bahkan kesehatan baginya. Cukupkan Tuhan apapun yang dia butuhkan. Berkati anak cucunya sehingga terus boleh menghibur dia, bahkan boleh bersama-sama dengan dia menjalani hari-harinya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Bun Siuping dan juga Ibu Siuing. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga anak Tuhan ini, berkati mereka dengan kesehatan daripada Tuhan. Pekerjaan dari Bapak Bun Siuping juga Tuhan, Engkau yang juga terus boleh memberkati. Biarlah ya Tuhan kesehatan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi keluarga ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Kiki dan juga Ibu Sujana. Kami juga terus memohon kepada-Mu ya Tuhan, teruslah Engkau berikan limpah kasih cinta-Mu bagi setiap keluarga ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pekerjaannya, berkati juga keluarganya, anak-anaknya Tuhan terus buat berhasil. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak Kiki, Tuhan Kau semakin memulihkan matanya, Engkau memberikan pemulihan daripada Tuhan, Kau yang menyembuhkannya ya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biarlah ya Tuhan setiap jemaat kami dimanapun mereka berada yang pada saat ini, biarlah Engkau yang memberkati mereka semua ya Tuhan. Berkati semuanya dengan kesehatan, berkati semuanya dengan perlindungan daripada Tuhan, bahkan kecukupan daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi setiap keluarga-keluarga jemaat kami yang ada di Mission Dadap ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Namun hari ini kita mau angkat lagu pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan aku siap untuk menerima lawatan-Mu dalam setiap hidup kami. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi kita nyatakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
katakan sekali lagi, Tuhan kami rindu, kami siap. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap untuk menerima lawatan-Mu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang memberkati kami boleh kembali bersekutu, berkumpul bersama, menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum, hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami. Roh-Mu yang kudus berbicara kepada setiap kami, sehingga pemberitaan firman-Mu tidak berlalu dari kami, tetapi boleh sungguh-sungguh menjadi rema kekuatan, mengarahkan kami, menuntun, memimpin kami, memampukan kami untuk terus boleh berlangkah, berjalan bersama dengan Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi mulut, bibir, perkataan, pikiran hamba-Mu yang memperkatakan firman-Mu, sebagaimana Engkau juga memberkati telinga, hati, dan pikiran umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini, baik ada tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk dalam Minggu Pentakosta, yaitu Minggu turunnya Roh Kudus. Kita akan membaca firman Tuhan dan diambil dari Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40. Kita membacanya dalam hati kita masing-masing. Saya akan membaca. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu, tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam Minggu Pentakosta ini kita mau diajak kembali mengingat peristiwa di mana murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus. Karena setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Yesus memberikan pesan kepada mereka supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai nanti Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka akan diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, mereka akan diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, sehingga Roh Kudus itu penting sekali untuk sebagai modal, sebagai alat, sebagai arahan bagi setiap murid untuk berangkat memberitakan Injil. Nah, saudara, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang menghidupi kehidupan Kristenan mereka tanpa minta pertolongan atau penyertaan dari Roh Kudus, saudara. Seorang teolog Amerika yang bernama Tony Evans, dia mengatakan bahwa menjalani kehidupan Kristiani tanpa keterlibatan aktif Roh Kudus adalah mustahil, saudara. Jadi mengatakan begini, saudara, bahwa seperti kita hidup tanpa udara, kita hidup tanpa oksigen, kita nggak mungkin bisa menjalani hari-hari kita, kekristenan kita, tanpa penyertaan, bimbingan, tuntunan, kekuatan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, melalui perikop yang kita baca hari ini, kita mau belajar bagaimana sebenarnya peran Roh Kudus bisa bekerja dalam pekabaran Injil yang dilakukan oleh Filipus, saudara-saudara, dan tentunya yang menjadi modal bagi kita di dalam melakukan pekabaran Injil. Saudara, yang pertama adalah Roh Kudus itu berperan untuk mengarahkan. Ya, dalam ayat 26, 29, 30, 31 dan 39 kita bisa melihat di sana bagaimana Roh Kudus itu mengarahkan perjumpaan antara Filipus dan juga sida-sida dari Etiopia ini. Nah, saudara-saudara, yang pertama dalam ayat 26 dikatakan begini, Roh Tuhan melalui malaikatnya berbicara dan memberi instruksi secara spesifik kepada Filipus. Dikatakan, bangunlah dan berangkatlah ke selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Saudara-saudara, dari Yerusalem ke Gaza, dikatakan di sana jalan itu jalan yang sunyi. Dalam New King James Version dikatakan itu desert atau padang pasir, saudara. Jalan yang sunyi, jalan yang dihindari orang, jalan yang menakutkan karena itu padang pasir, banyak perampoknya, banyak binatang buasnya. Tetapi Roh Kudus mengarahkan untuk Filipus berjalan ke arah sana, saudara-saudara. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Filipus kemudian diminta, diarahkan oleh Roh Kudus untuk mendekati satu kereta atau satu iring-iringan kereta yang berisi pembesar atau sida-sida dari Etiopia. Ayat 29. Kereta ini merupakan kereta rombongan pejabat, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Kereta ini berisi pembesar atau kepala perbendaharaan, lebih lengkapnya, saudara. Orang yang berpengaruh di kerajaan Etiopia. Tentu nggak gampang, tentu nggak begitu mudah untuk mendekati iringan kereta itu. Tentu dia merupakan kereta yang mendapatkan pengawalan khusus, saudara. Nggak sembarang orang bisa mendekati kereta itu, saudara. Tetapi Filipus diarahkan oleh Roh Kudus untuk menyusuri jalan yang sunyi, lalu mendekati kereta-kereta pejabat itu, saudara. Saudara-saudara, Filipus kenal nggak dengan pejabat itu? Tidak, saudara. Filipus tidak tahu siapa pejabat itu. Filipus tidak mengenal dia, saudara. Bertemu pun belum pernah. Tetapi Roh Kudus mengarahkan Filipus supaya dia mendekati kereta tersebut. Bukan hanya mendekati, saudara-saudara. Roh Kudus juga dikatakan, Roh Kudus mendorong, menguatkan Filipus untuk datang mendekati, bahkan berbicara kepada sida-sida tersebut. Saudara-saudara, Roh Kudus yang menguatkan
Filipus untuk berani bertanya kepada sida-sida tersebut. Ayat yang ke-30 dia bertanya, saudara-saudara, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Saudara-saudara, bayangkan pertanyaan itu, pertanyaan dari Filipus yang belum kenal dengan pejabat itu, yang ditanya adalah seorang pejabat, seorang yang berpendidikan tinggi, seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas, dan tentunya seorang yang memiliki nalar cukup tinggi. Tetapi ditanya, kira-kira pertanyaannya begini, kamu tahu nggak siapa yang kamu baca itu? Saudara, masa seorang pejabat ditanyakan apakah dia mengerti tentang teks? Saudara-saudara, tapi Roh Kudus mendorong Filipus untuk bertanya seperti itu. Dan saudara perhatikan kembali, dalam mengarahkan Roh Kudus juga mendorong ada reaksi dari sida-sida Ethiopia itu merespon apa yang dipertanyakan oleh Filipus. Dan sida-sida itu mengatakan dia butuh bimbingan, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, bayangkan ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengarkan pertanyaan atau teguran kepada kita, bagaimana sikap kita, respon kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita mau dengar firman Tuhan, ketika kita mau baca firman Tuhan, mari lebih dulu berdoa, minta supaya Roh Kudus menjamah kita, supaya Roh Kudus membuka hati pikiran kita, sehingga setiap firman yang kita dengarkan itu tidak membuat kita marah, tersinggung, sakit hati, tapi sungguh-sungguh hati kita direndahkan, supaya kita terbuka minta bimbingan Roh Kudus Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus mengarahkan. Saudara, dalam Kisah Rasul 10, kalau kita juga baca bagaimana pertemuan antara Petrus dan Cornelius di sana. Cornelius adalah seorang perwira dari orang Italia, saudara. Dikatakan, diceritakan dalam Kisah Rasul 10 itu, Roh Kudus mengarahkan Petrus untuk bertemu dengan Cornelius, seorang yang bukan Yahudi, saudara. Petrus ini adalah orang yang sangat setia sekali menginjili orang-orang Yahudi, saudara. Tetapi ketika Tuhan membuka pikirannya, Petrus dibukakan pikirannya, didorong untuk bertemu dengan Cornelius. Dan setelah dia bertemu dengan Cornelius, dia membaptisnya dan seluruh keluarganya. Saudara-saudara, pertemuan itu adalah pertemuan yang diarahkan juga oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita mau diarahkan oleh Roh Kudus? Saya pernah suatu ketika melihat ada seorang ibu yang sering sekali ikut dalam kegiatan persekutuan wanita di gereja kita. Beberapa kali saya lihat dia sering, tetapi ke gereja saya jarang sekali melihat dia. Suatu ketika saya melihat dia datang ke gereja, saudara. Dan saya begitu tertarik hari itu untuk melihat dia. Dan bagi saya ada sesuatu yang memang mendorong untuk bicara dengan dia. Nah, singkat cerita, setelah selesai ibadah, besokannya kami ada bertemu lagi. Dan saya bertanya sama ibu ini. Saya katakan, ibu kemarin datang ibadah. Oh iya, Pak Usu, dia bilang. Oh iya, saya nggak pernah lihat ibu ibadah sebelumnya. Lalu dia bilang, oh saya dulu pernah datang ibadah, tapi sekarang sudah mulai jarang. Nah, tapi kemudian saya tanya, ibu sudah dibaptis? Dia bilang belum. Dulu memang saya pernah punya pikiran mau dibaptis, tapi saya belum berani gitu. Sekarang ibu berani nggak dibaptis? Saya katakan. Lalu dia bilang, saya mau dibaptis. Tapi kemudian setelah berapa hari, kemudian dia bilang begini, saya mau dibaptis, tapi saya takut, Pak Usu. Takut apa? Takut suami saya melarang saya, karena suami saya melarang saya datang ke gereja juga. Lalu saya katakan kepada ibu ini, ibu berdoa, minta tuntunan Roh Kudus Tuhan, bicara kepada ibu, minta supaya Tuhan mengarahkan apa yang harus ibu lakukan. Nah, saudara-saudara, ibu ini berdoa, berpuasa, dia minta bimbingan, tuntunan dari Tuhan. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, dia dan seluruh keluarganya pada akhirnya dilawat oleh Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara, Roh Kudus mengarahkan kita. Roh Kudus mengarahkan saya untuk berbicara, tapi Roh Kudus juga mengarahkan ibu tersebut untuk memberi respon, saudara. Roh Kudus berbicara kepada kita, saudara-saudara. Roh Kudus sering mengarahkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, saudara. Tetapi dibutuhkan ketaatan dan kepekaan kita untuk merespon suara Tuhan ini, saudara. Roh Kudus, perhatikan, Roh Kudus bicara kepada Filipus, lalu sida-sida diarahkan melalui firman Tuhan yang dia baca. Saudara-saudara, tetapi respon mereka mempertemukan mereka. Ketika mereka mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan apa yang Tuhan kehendaki,
maka terjadi sesuatu mukjizat. Nah, saudara-saudara, yang pertama, Roh Kudus mengarahkan. Yang kedua, Roh Kudus itu memampukan. Nah, saudara-saudara, bukan perkara mudah bagi Filipus untuk dapat memberitakan Injil, bahkan membaptis seorang pejabat besar, seorang bendahara ratu, ya, kerajaan dari Sri Kandake, ya, di Ethiopia. Saudara, kalau kita perhatikan pasal 8 ini dibuka dengan ayat 1b, dikatakan pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Penganiayaan yang hebat, saudara, bukan penganiayaan yang biasa-biasa, tapi penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Orang-orang Kristen pada saat itu, pengikut-pengikut Kristus pada saat itu sedang mengalami tekanan dan penganiayaan. Mereka dikejar-kejar, mereka mengalami namanya persekusi, mereka dianiaya, mereka ditangkapi. Saudara-saudara, terjadi penganiayaan di mana-mana pada saat itu terhadap orang percaya. Lalu saudara-saudara, kalau bukan karena peran Roh Kudus, Filipus nggak akan mungkin berani dan mampu untuk mendekati iring-iringan pembesar kerajaan Ethiopia, bahkan berbicara kepada pejabat yang ada dalam iring-iringan tersebut. Kalau bukan karena Roh Kudus, saudara, Filipus nggak akan berani melakukan itu. Saudara-saudara, hari-hari ini begitu banyak orang-orang Kristen yang juga enggan memberitakan Injil dengan berbagai alasan. Saudara, alasan yang pertama yang sering kali kami dengar, saudara-saudara, adalah pertama, tidak punya pengetahuan, nggak tahu apa yang mau disampaikan, nggak tahu apa yang mau diberitakan, nggak tahu bagaimana mengabarkan Injil kepada orang lain. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah takut ditolak, takut dianiaya, takut didemo, takut, saudara. Yang ketiga, yang paling parah sebenarnya, kita tidak punya beban untuk menjangkau jiwa. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberikan kita kuasa memberitakan Injil, saudara. Keterbebanan akan jiwa-jiwa yang rindu untuk diselamatkan, saudara-saudara. Memberikan kita karunia-karunia sedemikian rupa yang akan kita pakai untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus itu kita perlukan, karena Roh Kudus yang memampukan kita, mendorong kita. Kita orang biasa yang diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus, maka kesaksian, ketika kita bersaksi tanpa Roh Kudus, maka itu akan seperti orasi, saudara. Kalau kita melayani tanpa Roh Kudus, itu akan seperti kerja bakti, saudara-saudara. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, tetapi ketika kita melakukan itu tanpa pertolongan Roh Kudus, maka kita nggak akan mampu dengan baik melakukannya. Roh Kudus memampukan kita. Ada orang yang tadinya biasa-biasa nggak mampu untuk bernyanyi, suaranya pun mungkin ngomong aja fals, tapi ketika dia dengan sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan pakai dia bisa melayani Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus yang memampukan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Roh Kudus melahirbarukan. Saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sida-sida itu artinya atau itu sama dengan pejabat tinggi atau setara dengan pendeta, ya, yang punya jabatan dalam praktik ibadah keagamaan pada saat itu, saudara. Nah, saudara, begini, Alkitab tidak mencatat sida-sida ini sebagai orang jahat, saudara. Bahkan dia digambarkan sebagai orang yang rajin beribadah. Bayangkan dia dari Ethiopia jauh-jauh datang ke Yerusalem, dia mau beribadah. Dan saudara-saudara, pada ayat yang ke-28 dikatakan dia ini rajin, dia baca kitab suci, saudara. Ketika dia pulang beribadah dalam perjalanan, dia masih baca kitab suci, saudara. Dibanding kita, saudara, ada waktu senggang, seringkali baca Facebook, Instagram, macam-macam, saudara. Tapi orang ini, dia ada waktu luang, dia baca kitab sucinya, saudara. Ini menandakan dia ini adalah orang yang saleh, dia orang yang rajin beribadah, saudara. Tapi pertobatannya untuk percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat baru dilakukannya setelah dia bertemu dengan Filipus. Saudara-saudara, Roh Kudus yang bekerja dalam diri sida-sida tersebut, sehingga dia datang dan dia mau terima dan dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Saudara-saudara, untuk dapat menerima dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dibutuhkan campur tangan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11
Itu dikatakan begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini akan dihukum. Saudara-saudara, sida-sida ini diinsyafkan oleh Roh Kudus untuk dapat menerima kebenaran itu, saudara. Kebenaran yang selama ini belum disingkapkan dalam dirinya. Filipus dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran Injil Yesus kepada sida-sida tersebut, saudara. Sehingga dia insaf, sehingga dia bertobat dan terima Yesus. Saudara-saudara, mungkin engkau juga sudah Kristen sejak kecil. Mungkin engkau juga sudah dibaptis sejak engkau masih bayi. Mungkin engkau sudah ikut sekolah minggu. Mungkin engkau aktif dalam persekutuan remaja, pemuda. Bahkan engkau aktif melayani di gereja. Tetapi saudara-saudara perhatikan, itu tidak menjamin bahwa engkau memahami dengan sungguh kenapa engkau harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika karya Roh Kudus melahirbarukan hidup kita, maka pertama-tama Dia akan menginsafkan kita akan keberdosaan kita, membuat kita bertobat dan membuat kita mengalami sesuatu yang namanya lahir baru. Saudara-saudara, kita mulai memahami bahwa kita ini sebenarnya berdosa. Kita memahami bahwa sebenarnya kita tidak layak untuk diterima, untuk ditebus oleh Kristus. Tetapi saudara, Kristus Yesus sudah mau mati, menerima kita, Dia berkorban untuk kita. Saudara, sehebat apapun saudara melayani, sehebat apapun saudara berkhotbah, sehebat apapun saudara berargumentasi, saudara-saudara, tapi kalau tanpa Roh Kudus, tidak mungkin akan ada pertobatan, saudara. Jangan ada yang sombong bila sudah membaptis orang, beberapa orang, atau jangan pula ada orang rendah merasa minder atau kecewa, kecil hati karena belum berhasil bawa jiwa satupun kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Sebab itu semua adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi pertumbuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah agar kita tetap mengandalkan Roh Kudus di dalam memberitakan Injil, di dalam mengabarkan Injil, bahkan mengandalkan kekuatan Tuhan mengarahkan kita terus, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan kepintaran kita sendiri, bukan, saudara. Kita diminta hanya mengandalkan Roh Kudus untuk melahirbarukan jiwa-jiwa yang kita layani. Saudara-saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Roh Kudus mengarahkan dan menuntun kita untuk masuk dalam rencana Allah. Roh Kudus juga memampukan kita juga untuk memahami rancangan Allah tersebut dalam hidup kita. Dan Roh Kudus bekerja melahirbarukan kita dan orang-orang yang kita layani. Saudara-saudara, banyak hal yang tidak dapat kita pahami dalam panggilan kita untuk memberitakan Injil. Di tengah-tengah situasi saat ini yang begitu sulit, bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Bagaimana kita bisa memberitakan sukacita di tengah-tengah tekanan orang yang putus asa? Bagaimana di tengah-tengah ketidakpastian kehidupan untuk masa depan kita, keadaan sekarang ekonomi, sakit penyakit yang begitu makin banyak, saudara, dan begitu mengkhawatirkannya, bagaimana kita masih bisa mengatakan ada Injil Tuhan, ada kabar sukacita terhadap setiap orang yang mengalami penderitaan saat ini? Saudara-saudara, tapi Allah menghendaki supaya kita taat dan peka untuk mendengarkan suaranya. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, bagaimana kita bisa menawarkan kebaikan? Di tengah-tengah kegelapan dunia, bagaimana kita bisa menawarkan terang Kristus? Saudara-saudara, kita membutuhkan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kita tak mampu jalan sendiri. Kita tak bisa berpikir dengan cara pikir kita sendiri, tetapi kita membutuhkan Roh Kudus yang mengarahkan kita, yang memampukan kita, yang membuat kita mengalami lahir baru, dan juga orang-orang yang kita layani mengalami lahir baru. Saudara-saudara, kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Yesus berjanji kepada para murid bahwa Dia akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman, dan janji itu terus juga dinyatakan kepada kita sampai saat ini. Dan kita membutuhkan pertolongan penyertaan Tuhan. Yesus naik ke sorga, tapi Roh Kudus turun ke dunia untuk berperan menolong kita semua untuk memberitakan Injilnya. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperoleh Roh Kudus ini, saudara? Dalam Lukas pasal 11
Ayat yang ke-13 dikatakan begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, hari ini ketika engkau membutuhkan pertolongan Roh Kudus, ketika engkau mau melangkah, kau butuhkan tuntunan Roh Kudus mengarahkan, memampukan engkau, maka mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada Bapa yang di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita yang meminta kepadanya, dan Roh Kudus akan memampukan kita melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena hari ini firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami di hari Pentakosta ini, bahwa kami semua membutuhkan Roh Kudus. Kami nggak mampu berjalan sendiri di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah berbagai kekhawatiran, ketakutan yang mengancam setiap insan saat ini. Kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami, mengarahkan kami, memampukan kami terus berjalan, bahkan memberitakan Injil Tuhan, sehingga Injil itu boleh sampai ke setiap orang yang mungkin saat ini sedang merasa tertekan, boleh dilepaskan, yang saat ini mungkin merasa berduka, boleh dibuat bersuka cita di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami semua boleh menyampaikan, memberitakan Injil Tuhan kepada setiap orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini, hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat bergabung dengan Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming G-Mission Dadap. Minggu depan kita akan adakan kembali ibadah komunal secara live streaming melalui akun YouTube G-Mission Dadap pada pukul 9 WIB. Kami mengundang saudara untuk kembali mengikutinya. Untuk warta selanjutnya dapat kita lihat di layar kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Kita akan berdoa syukur, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang boleh menguatkan kami ya Tuhan, mengingatkan kami ya Allah. Dan biar Roh Kudus-Mu yang boleh terus menuntun hidup kami, untuk boleh melakukannya dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakannya, berikan kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan, dan juga berkati pelayanan dan keluarganya ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami, biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sembari persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian, Aku Diberkati. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan doksologi dan menerima berkat, serta kita mengangkat pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kau dengarkan hari ini boleh menjadi kekuatan rema dalam kehidupanmu. Pergilah kemanapun Tuhan mengutus engkau memberitakan Injil, dan oleh karena itu terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau sukacita, damai sejahtera hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami